Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aprilita Najwa Kurniawati, Diva Aulia, M. Fatan, Muhammad Firdaus, dan Mutiah Mutaharika akan menjelaskan mengenai materi Kerajaan Majapahit. Latar belakang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, antara abad ke-13 dan ke-16. Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kertanegara yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang, dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Raja-raja Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya yang memimpin pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Sri Jaya Nagara yang memimpin pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Tribuana Tunggadewi yang memimpin pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk yang memimpin pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Wikrama Wardana yang memimpin pada tahun 1389 sampai 1428 Masehi. 6. Dyah Ayu Kencana Wungu yang memimpin pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. 7. Prabu Wijaya I yang memimpin pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Prabu Wijaya II yang memimpin pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. 9. Prabu Wijaya III yang memimpin pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Prabu Wijaya IV yang memimpin pada tahun 1466 sampai 1468 Masehi. 11. Prabu Wijaya V yang memimpin pada tahun 1428 sampai 1478 Masehi. 12. Prabu Wijaya VI yang memimpin pada tahun 1478 sampai 1489 Masehi. 13. Prabu Wijaya VII yang memimpin pada tahun 1809 sampai 1527 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan
sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa, Thailand, Kamboja, Simba, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pemimpinan Mpu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militer yang Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Runtuhan Kerajaan Majapahit. Faktor internal. 1. Konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Yang Muruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan Kerajaan Majapahit. 2. Adanya Perang Paregreg. Konflik perebutan tahta pada perkembangnya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan Perang Paregreg. 3. Tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak adanya penerus. 4. Banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal atau bawahan Majapahit memerdekakan. Runtuhan Kerajaan Majapahit. Faktor eksternal. 1. Pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara 2005, karya Slamet Muljana, menguatnya kekuatan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. 2. Serangan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. 3. Munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan uang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Sukuh. Yang kedua, Candi Cetho. Yang ketiga, Candi Pari. Yang keempat, Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca. Yang kelima, Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantulah. Dan yang terakhir, Gapura Bajang Ratu. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Majapahit oleh kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.